Pelanggaran pada garis badan bangunan di Kota Bandar Lampung dan Kota Pekanbaru. Pelanggaran garis badan di Indonesia merupakan masalah yang sering terjadi dan perlu mendapatkan perhatian serius dari masyarakat dan pemerintah. Hal ini disebabkan oleh banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan sehingga tidak sesuai dengan daya dukung lahan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mengatasi pelanggaran garis badan agar dapat menjaga keberlangsungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Selain dugaan belum mengantongi izin, bangunan ruko juga diduga melanggar GSB dan GSS. 10 unit bangunan ruko di Kota Bandar Lampung tidak memiliki izin mendirikan bangunan atau IMB dan tidak adanya perizinan ruko yang masuk ke Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung. Mutadin sebagai kepala dinas tersebut mengecek di lapangan dan mendapati bangunan melanggar garis badan sungai atau GSS dan garis badan bangunan atau GSB karena bangunan tersebut dibangun di atas daerah aliran sungai Laudas. Salah satu tokoh masyarakat mengeluh mengenai dampak yang berkepanjangan karena saat ini dampak yang dirasakan belum terlalu banyak, namun untuk kedepannya akan menjadi permasalahan yang menyebabkan bencana. Diduga langgar GSB, ratusan milik bangunan di HR Subrantas Pekanbaru dapat surat peringatan. 132 unit bangunan melanggar garis badan bangunan atau GSB dan berdiri di ruang milik jalan atau meja di Jalan HR Subrantas Kota Pekanbaru. Satpol PP Kota Pekanbaru memberikan surat resmi dari dinas terkait mengenai bangunan yang telah dimiliki menyalahi peraturan daerah. Pemilik bangunan mendapatkan himbauan untuk tidak menambah bangunan tersebut menjadi bangunan baru yang berdiri di ruang milik jalan atau meja dan harus dilakukan bongkaran secara mandiri terhadap bangunan yang telah berdiri. Jika himbauan tersebut dihiraukan, maka diterbitkannya surat pemerintah bongkar untuk mengerahkan tim UTC Pekanbaru turun secara bersama untuk melakukan pembongkaran. Dari beberapa kasus yang diungkap terbukti masih banyaknya garis sempadan yang tidak sesuai dengan aturan tata ruang. Hal tersebut dipengaruhi oleh lalainya pemerintah yang tidak tegas menegakkan hukum. Jika pihak pemerintah bersikap tegas terhadap hukum, maka tidak ada garis sempadan yang melanggar peraturan daerah terkait. Adanya peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum. Yang pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penata ruang dapat ditimbulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Penetapan garis badan bangunan oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, dan keseimbangan serta keserasian dengan lingkungan. Permen PU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang penetapan garis badan sungai dan garis badan danau sebagai upaya agar kegiatan perlindungan, penggunaan, dan pengendalian batas sumber daya yang ada pada sungai dan danau dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2015 tentang bangunan gedung. Batas garis badan bangunan gedung terluar untuk daerah di daerah sepanjang jalan diperhitungkan berdasarkan lebar jalan milik dan peruntukan lokasi serta diukur dari batas daerah milik jalan. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2014 tentang bangunan gedung. Letak garis sempadan bangunan gedung terluar untuk di daerah sepanjang sungai atau danau diperhitungkan berdasarkan kondisi sungai, letak sungai, dan fungsi kawasan serta diukur dari tepi sungai.
Kemudian ada ide solusi. Yang pertama adalah ketegasan pemerintah dalam motif penataan ruang. Kedua adalah sosialisasi, memberikan kesadaran masyarakat tentang pelanggaran KSP tersebut. Kemudian ada sanksi administratif dan pidana sesuai peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir adalah negosiasi perizinan bangunan dengan pemilik bangunan. Solusi yang tepat akan sangat tergantung pada hukum dan regulasi setempat serta faktor-faktor lain yang relevan dalam konteks hukum dan lingkungan setempat. Oleh karena itu, konsultasikan dengan pihak berwenang atau ahli hukum setempat untuk mendapatkan nasihat yang akurat dalam kasus pelanggaran garis sempadan bangunan. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk meningkatkan pemahaman publik tentang pentingnya garis sempadan dan konsekuensi melanggarnya. Dalam rangka menghindari pelanggaran garis sempadan bangunan di masa depan, penting untuk mengambil pelajaran dari kasus-kasus pelanggaran sebelumnya dan menerapkan tindakan pencegahan yang tepat.